Hai semuanya, masih Bung Garis Wanzon. Di video ini gue mau share pengalaman gue nih menggunakan Samsung Galaxy A23 5G. Jadi di video ini tuh gue bakalan share apa yang menarik ataupun kelebihan ataupun kekurangan dari Samsung Galaxy A23 5G ini. Makanya tonton video ini sampai beres, oke? Let's go! Oke, jadi HP ini tuh bersaing ya di kelasnya untuk yang menggunakan chipset Snapdragon 695 5G. Harganya ini tuh 3,7, tapi kalau misalnya kita cari di marketplace kita bisa nemu yang harganya tuh 3,6 jutaan. Nah, untuk pengalaman gue selama menggunakan HP ini, jujur untuk form faktornya itu menurut gue ini udah sangat nyaman banget dan sudah memenuhi aktivitas harian gue. Mulai dari pegang HP ini tuh nyaman walaupun bobotnya ini tuh 197 gram, tapi enak banget, ergonomis mungkin karena sisinya ini tuh melengkung. Jadi genggaman di tangannya tuh bikin betah pakai HP ini seharian. Even HP ini tuh nggak tipis-tipis amat ya. Apalagi gue juga suka sama back covernya ini yang mirip-mirip sama HP Samsung yang harganya tuh 7 jutaan. Nah, adanya side fingerprint juga sedikit menambah kenyamanan ketika gue membuka kunci layar tanpa perlu menekan tombol power terlebih dahulu. Dan untuk kecepatannya ini tuh udah akurat dan udah sangat baik sekali. Cuman concern gue ini kalau misalnya fingerprint seperti ini, kelemahannya buat gue pribadi adalah agak susah untuk membuka kunci dengan tangan kiri. Jadi kagok gimana gitu ya, jadi agak kagok lah. Nah, tapi balik lagi nih ya, megang HP ini tuh nyaman banget dan sudah sangat pas di tangan gua. Jadi browsing lama-lama, scrolling TikTok, nonton ataupun main game udah aman. Apalagi layar HP ini tuh sudah bisa ngasih gambar terbaik di kelasnya. Warna yang dihasilkan khasnya Samsung ya, detailnya tajam, kemudian warnanya juga udah cukup gonjreng, dan yang paling menarik layarnya ini tuh sudah 120 Hz. Makanya gak heran menjalankan aplikasi seperti browsing, scrolling YouTube, Instagram itu berasa banget smoothnya. Jadi konten yang ditampilkan sangat halus. Oke, ada poin yang cukup menarik nih ya. Jadi HP ini tuh belum menggunakan speakernya itu belum menggunakan stereo. Ini masih mono speaker. Dan gue cukup underestimate ya awalnya karena kan ini masih mono gitu, belum stereo. Tapi ternyata pas gue coba nonton di YouTube ya, nonton trailnya Transformer, ternyata hasilnya tuh bagus. Udah kayak stereo aja ini speakernya. Pokoknya teman-teman bisa lihat sendiri gimana kualitas speakernya dari Galaxy A23 5G. Nah, berikutnya nih, buat gua kalau misalnya gua nyari smartphone baru, biasanya gua tuh selalu nyari smartphone yang punya fitur NFC. Kenapa? Karena dengan fitur NFC ini, gua jadi bisa ngecek ataupun top up saldo e-money melalui marketplace. Jadi gue tinggal tempel kartunya, langsung gue buka marketplace, langsung gue bisa isi saldo e-money. Jadi bisa gue gunakan untuk masuk tiket kereta, maksudnya untuk KRL ataupun busway ataupun MRT. Nah, jadi dengan kayak gini kita jadi terbantu banget ya, karena ngisi saldonya tuh langsung dari HP kita, lebih cepat waktu dan efisien. Nah, pengalaman gue nih yang paling kerasa banget tuh pas gue kejadian di tol ya. Jadi ternyata pas gue masuk pintu tol itu tuh ternyata saldo e-money gue kan tol tuh pakai e-money, itu ternyata kosong. Masa iya masih mundur lagi? Kagok dong ya. Nah, dengan adanya fitur NFC yang ada di HP ini, jadi gue tinggal tap doang, tinggal buka marketplace-nya, gue tinggal isi saldonya, langsung gue bisa lanjutin ke perjalanan gue, langsung bisa tap e-tolnya. Nah, itulah pentingnya NFC buat gue. Jadi salah satu faktor menarik di HP ini adalah NFC. Berikutnya, layaknya kebutuhan mayoritas orang, pasti nyari HP itu yang punya kamera yang bagus, setidaknya di kelas harganya. Untuk HP ini, menurut gua hasil kameranya tuh bagus kalau di kondisi cahaya yang pas ya. Punya 4 buah kamera belakang dengan kamera utama 50 megapiksel dan sudah OIS, Optical Image Stabilization. Terus ada juga lensa ultra wide angle 5 megapiksel, 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth sensor. Sementara untuk selfie kameranya 8 megapiksel dan untuk kamera depannya ini tuh belum OIS.
Dan pas gua cek settingannya ya, lumayan cukup kecewa juga gua, soalnya perekaman videonya ini tuh baik kamera depan ataupun kamera belakang hanya bisa di Full HD 30 fps. Coba kalau misalnya 60 fps, ini harusnya di zaman sekarang ini tuh wajib banget ya 60 fps. Soalnya kebutuhan bikin konten itu ya, kebutuhan bikin konten itu tuh menurut gua 60 fps ini tuh sangat amat penting. Kenapa? Karena biasanya anak-anak zaman sekarang tuh pengennya tuh di slow-mo-in. Nah, jadi ini tuh cukup menjadi concern buat gua juga, kenapa Samsung hanya ngasih di Full HD 30 fps. Dan kalau misalnya untuk kalian nih yang suka membuat video slow motion, HP ini tuh bisa merekam slow motion di 120 fps pada kualitas HD. Nah, seperti yang gue bilang, kalau kualitas kameranya tuh bagus kalau di kondisi cahaya yang pas. Soalnya pas gue coba di dalam ruangan, di kondisi siang hari aja nih seperti ini. Tapi ini tuh di dalam ruangan ya, hasilnya tuh cukup noise, terlihat ya dengan jelas. Mau gue pakai kamera utama juga ataupun gue pakai kamera ultra wide angle juga, hasilnya kurang sesuai dengan ekspektasi gue. Tapi coba lihat deh kalau misalnya gue coba foto di kondisi cahaya yang cukup ya dan di luar ruangan. Hasilnya tuh sudah sangat bagus di kelas harganya. Warna Samsungnya tuh, warna khas Samsungnya tuh terlihat ya, cukup vivid, apalagi kalau ada warna-warna hijau atau merah. Detailnya juga cukup tajam ya. Belum lagi nih, HDR-nya juga ini sudah sangat bekerja dengan baik. Awan-awan mendung tergambar jelas di foto ini, sedangkan untuk hasil foto malam hari atau low light-nya, gua saranin gunain mode malam atau night mode, supaya noise ataupun pendarahan cahaya bisa diminimalisir dengan baik. Dan untuk perekaman videonya ini, menurut gua, OIS-nya ini tuh masih belum optimal. Tapi semoga aja nanti ya di update software berikutnya, Samsung bisa benerin problem ini. Nah, teman-teman, silakan bisa nilai sendiri gimana kualitas video dan foto dari Samsung Galaxy A23 5G ini. Can we step out of this time machine, turn around? Cause with you, we move so quickly, slow it down. All mistakes, new heartbreaks, don't think I'm ready. Can we step out of this time machine, turn around? Cause with you, we move so quickly, slow it down. Oke, ini adalah perekaman video menggunakan Samsung Galaxy A23 5G di kualitas 1080 pixel 30 frame per second. Untuk audionya sendiri kalian bisa dengar gimana kualitasnya. Gua lagi berada di salah satu tempat kopi di Bogor. Kalian ngetes video juga, kalian nanti foto juga sekalian. Untuk stabilannya kalian bisa lihat juga. Oke. Nah, sementara ini adalah hasil video kamera belakangnya di kualitas full 80 pixel 30 frame per second. Gimana kualitasnya? Gua sambil jalan, apakah masih stabil? Cukup bagus ya hasilnya. Coba kita cari fokusnya. Oke.
Poin menarik lainnya di HP ini tuh sebenarnya ada di chipset yang digunakan. Snapdragon 695 5G dengan pabrikasi 6 nanometer yang dibanderol dengan harga yang murah dari smartphone lain yang pakai chipset yang sama, seperti Redmi 11 Pro 5G. Kalau misalnya kita ngelihat chipsetnya aja ya. Nah, dengan chipsetnya ini dengan RAM 6GB, storage 128GB dan dukungan micro SD up to 1TB, HP ini tuh sudah sangat bisa menjalankan aktivitas harian dengan sangat lancar. Bisa gue bilang HP ini tuh ngebut. Main game PUBG di HP ini tuh sudah bisa smooth ultra dengan respon layar yang bagus. Jadi kita bisa gerakan karakter game dengan mudah. Dan buat yang suka aktifin gyronya juga nih, gyronya juga, respon giroskopnya ini tuh pas main game PUBG terbilang sudah enak di HP ini. Sementara kalau misalnya kalian suka main Genshin Impact, gua saranin biar mainnya itu nyaman, setting aja di grafis low di 30 fps saja. Kalau set di medium menurut gua kurang enak, malah kadang berasa ngeprem gitu. Oh iya, buat kalian yang suka bikin konten atau ngedit-ngedit foto ataupun video di HP, Galaxy A32 5G ini tuh sudah sangat bisa diandalkan. Gua biasa ngedit pakai VN atau CapCut, sejauh ini gua nyaman-nyaman saja tanpa kendala. Sebenarnya agak sedikit kecewa ya pas gua cek aplikasi sensor boxnya. Ternyata HP ini tuh tidak punya sensor cahaya. Mungkin buat sebagian orang biasa aja ya, tapi buat gua pribadi ini tuh cukup agak aneh kenapa Samsung nggak ngasih sensor cahaya. Karena nggak ada sensor cahaya, jadi pas gua aktifkan auto brightness, nah ini tuh kadang-kadang redup sendiri, kadang-kadang terang sendiri. Nah ini tuh lama-kelamaan bikin experience gua ketika menggunakan HP ini tuh kayak berasa kurang. Ini kenapa ya? Ini nggak ada gitu sensor cahaya. Kemudian berikutnya nih, menggunakan HP ini tuh sebenarnya udah enak banget. Performa kencang, baterai juga udah sangat awet dengan kapasitas 5000 mAh. Pas gua coba tes sintetis aja, baterai HP ini tuh awet banget ya, bisa sampai 11 jam 15 menit dari kondisi 100% sampai 20%. Dan terbukti nih, pas gua coba gunakan untuk aktivitas harian tanpa main game ya, HP ini tuh bisa bertahan sekitar 2 harian. Sementara untuk ngecasnya, HP ini tuh sudah support 25 watt fast charging. Cuman sayangnya, tapi ini juga alhamdulillah ya, sudah dikasih charger di paket pembeliannya. Cuman chargernya ini tuh cuma 15 watt aja. Yang mana pas gua tes untuk mengisi daya baterai dari kondisi 20% sampai 99% butuh waktu 1 jam 25 menit. Oke, baik, kesimpulannya, selama gue menggunakan HP ini, Samsung Galaxy A23 5G, menurut gue HP ini tuh recommended banget buat kalian beli. Ini cocok banget buat kalian beli ya, kalau misalnya kalian sesuai dengan budgetnya. Nah, kenapa? Karena HP ini tuh punya chipset yang kencang, layarnya juga udah bagus, udah 120 Hz, kemudian sudah menggunakan One UI juga, baterainya juga awet. Dan yang paling penting ini mereknya Samsung nih. Jarang-jarang Samsung harganya segini ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian tanya, Bang Rizwan ada kurangnya nggak sih? Menurut gua ada ya, buat gua pribadi ada. Yang pertama, kenapa perekaman videonya ini tuh masih 30 fps? Buat gua yang sering bikin konten, 60 fps itu sangat amat penting. Selain lebih smooth, bisa juga kita slow mo, jadi biar lebih bagus gitu ya. Beda dengan 30 fps. Dan pas gua lihat nih, kenapa ini tampilan depannya tuh murah banget ya? Iya nggak sih? Nggak pakai punch hole, terus bezelnya tuh cukup tebel gitu ya. Tapi balik lagi ya, kalau misalnya dari semua apa yang gue sampaikan ini tuh masih sesuai dengan kebutuhan kalian, yang bisa dikompromi sama kalian nih kekurangan ini, menurut gue ya kalian langsung aja sikat HP ini, jangan tunggu lama-lama. Oke, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian ada yang tanyakan, langsung aja tulis di kolom komentar atau DM gue di @rizwanzon. Gue pamit dan bye. Udah. Gerah banget ya.